Yo yo yo, halo halo. Series Moving Average. Kita ngebahas indikator trading yang dipakai secara umum sama teman-teman trader baik yang pemula ataupun yang sudah expert gitu ya. Jadi kita akan menggunakan moving average. Umumnya itu moving average nggak cuma satu yang dipakai sama trader. Kalaupun hanya satu, itu dipakai untuk melihat keseluruhan tren dari time frame yang lebih tinggi. Contohnya misalnya teman-teman pasang moving average satu aja di salah satu time frame, contohnya 5M15, maka si fungsi dari moving average ini ngasih tahu kita posisi time frame yang lebih besar itu trennya itu masih bullish atau sudah berubah gitu. Dari yang tadinya bullish jadi bearish atau lagi sideways gitu ya. Fungsinya kalau hanya satu indikator moving average itu ngasih tahu kita tren yang lebih tinggi, higher time frame-nya dari M15 ke H1 misalnya atau M30 gitu. Jadi fungsi dari moving average seperti itu ngebaca tren. Tapi contohnya gini, eh kita taruh ya indikator, kemudian kita masukin moving average. Nah, moving average sendiri ada banyak, ada average eksponensial, ada simple moving average, kemudian ada di sini disebutin ya bla 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 gitu ya. Tapi yang umum digunakan adalah simple dan exponential moving average. Oke, gue pasang ya exponential moving average. Di sini defaultnya di TradingView menggunakan EMA 9. Kita bisa rubah. Tadi yang seperti gue bilang, si EMA moving average yang hanya satu, biasanya teman-teman trader itu menggunakan nilai yang lebih besar gitu. Contohnya di atas 50. Di atas 50. Fungsinya apa? Ya untuk ngasih tahu gitu tren besarnya atau secara keseluruhan si market ini sebenarnya posisinya lagi bearish atau lagi bullish. Tapi sebelum penjelasan lebih lanjut dan lebih detail gitu ya, tolong teman-teman yang baru dapat channel ini bisa di-subscribe, kemudian di-like videonya, dan buat teman-teman yang sudah subscribe jangan lupa di komen gitu ya. Ya untuk refresh aja biar tahu gitu ya, biar inget lagi dan mungkin akan menggunakan moving average lagi gitu ya. Oke, jadi sekedar kilasan gitu ya, fungsi dari moving average tadi membaca tren, membaca keseluruhan tampilan dari market secara garis besar posisinya itu lagi di atas gitu ya. Kalau kita bicara ini contohnya moving average itu agak ngefilter posisi market. Kalau misalnya dia di atas dari moving average yang kita pakai, contohnya di sini di tampilan ini adalah kita menggunakan EMA 50. Kalau marketnya berada di atas moving average kayak gini, maka si market lagi bullish. Kalau posisinya ada di bawah seperti ini, ya berarti marketnya lagi bearish. Fungsi dari satu moving average, ya. Nah, terus gimana Om kalau kita mau entry gitu? Kapan kita entry-nya? Nah, seperti yang gue bilang tadi, moving average satu doang itu hanya memberitahu posisi marketnya ada di posisi bearish atau bullish gitu ya. Maka kita perlu tambah satu moving average lagi untuk menentukan kapan kita entry atau kira-kira di harga mana kita harus entry. Nah, kita rubah warna EMA 50-nya merubah jadi warna merah gitu ya. Ya, buat ngebedain. Kemudian kita ganti EMA yang lebih kecil nilainya dari 50. Misalnya kita default ya rata-rata itu 20, 21, 25 gitu. Yang lebih kecil dari 50. Tapi di sini gua akan kasih tahu satu range EMA yang cukup sensitif di moving average time frame yang lebih kecil. Oke? Oke, terus gimana cara entry-nya Om? Untuk menggunakan dua EMA ini gitu. Teman-teman bisa lihat ya si entry-nya atau si kondisinya dari market menggunakan EMA, kapan kita entry, gua akan kasih tahu. Yang pertama teman-teman lihat itu bukan EMA 13-nya justru.
tapi EMA 50-nya. Karena kita pakai EMA 50 ya, gitu sebagai contoh. Dan EMA 13 ini adalah EMA spesial yang gue pilih gitu. Nah, fungsi dari EMA 50 dan 13 gitu ya, ini untuk nge-trigger kapan kita entry dan kapan kita menutup posisi sebenarnya. Yang kita lihat adalah EMA 50-nya justru ketika kita mau menentukan entry, bukan melihat market itu di EMA 13-nya. Jadi, fungsi dari EMA 50 kita hanya menunggu breakout dari market ya. Contoh, ini gue zoom deh. Ini gue zoom, zoom, zoom sampai kita ngelihat candle yang cukup besar. Nah, seperti yang gue bilang tadi, kita melihat yang pertama dari market saat kita buka chart gitu ya. Kita udah pasang EMA-nya 50, 13 contohnya. Teman-teman lihat time frame yang EMA besarnya dulu baru ke EMA kecil ya. Lihat EMA besarnya dulu baru ke EMA kecil. Diingat-ingat. Lihat EMA besarnya dulu baru ke EMA kecil. Moving average yang besar dulu baru ke moving average yang kecil. Ya, contohnya di sini. Kita udah tahu nih posisi marketnya ini di bawah dari EMA 50 garis merah ya, karena kita pakai EMA 50 warna merah. Kita tahu nih marketnya berada di bawah EMA 50. Jadi market posisinya lagi sell gitu ya. Trennya lagi turun powernya gitu. Buyernya kalah. Nah, kesempatan kita untuk entry adalah kita akan cari reversalnya, bukan follow up entry-nya. Kita akan cari reversalnya, kita cari market capeknya gitu ya, tapi searah dengan tren besarnya atau market besarnya. Sekilas gini contohnya. Ini kita ngelihat market lagi bullish nih gitu ya. Ini kan kita hanya stay di satu time frame ya M15. Kita hanya stay di satu time frame M15 dari tadi. Kita ngelihat di time frame yang lebih besar, candlenya itu bentuknya apa gitu dan trennya seperti apa. Kan kita tinggal ganti time frame yang lebih besar ke H1 misalnya, kita akan otomatis melihat marketnya itu bergerak ke arah mana dari EMA yang sudah kita pakai gitu teman-teman. Jadi itu yang kita jadiin patokan, oke? Maka berdasarkan informasi dari time frame yang lebih besar gitu ya, berdasarkan informasi yang ada di time frame yang lebih besar, kemudian di time frame entry M15 misalnya, atau di M5, teman-teman lihat si market posisinya ini kan powernya seperti ini ya, kita tahu ini breakout dia lagi turun ke bawah, sell lagi kuat-kuatnya. Jangan di re-entry untuk follow up nge-sell gitu ya. Teorinya adalah atau yang sering terjadi adalah teman-teman ngelihat bahwa market ketika dia nyentuh di salah satu EMA yang lebih kecil, market akan turun lagi gitu ya. Betul, kalau misalnya kita melihat atau kita mengikuti time frame yang lebih besar gitu. Tapi ini kondisinya market di time frame yang lebih besar posisinya itu masih yang ini nih ya, contohnya yang ini nih ya, kita cek ini ya. Kita cek ini, kalau kita geser ke H1 atau time frame yang lebih besar, wah di mana tuh? Nah ini di time frame yang lebih besar gitu, di time frame yang lebih besar, otomatis time frame yang lebih besar powernya lebih besar gitu ya. Mana hilang loh? Oh ini bukan sih. Time frame yang lebih besar, powernya lebih besar. Jadi kita mengikut dari posisi market yang lebih kuat gitu. Jangan dipaksakan untuk ngikutin tren dari time frame yang lebih kecil seolah-olah marketnya mau reverse nih, mau mau nerusin nih, udah ganti tren nih dari bullish jadi bearish gitu ya. Enggak gitu. Kita ikutin gitu ya. Nah, di sini yang tadi gua bilang, kita menunggu market breakout dari EMA besarnya baru ke EMA kecil. Fungsi dari EMA kecil adalah exit posisinya kita, bukan entry-nya. Gua di video kali ini gue nggak akan ngejelasin entry menggunakan EMA 13 ya, tapi EMA 13 di sini menjadi exit-nya gitu. Kita akan exit ketika harga menyentuh breakout ke bawah dari EMA 13. Kayak gini contohnya, ini candle yang ini nih. Kebanyakan panahnya. Gua hapus. Ya, sorry. Kayak gini. Candle ini yang jadi
cuan. Kita lihat breakout di EMA besar dari arah yang berlawanan, kita lihat breakout gitu ya. Teman-teman juga bisa melihat di sini gitu ya, breakout di sini kita kena SL ya. Ini juga breakout di atas EMA 50 gitu ya. Ini breakout. Ini juga breakout dan kita kena SL gitu ya. Kemudian kita re-entry lagi ketika kita validasi ada breakout lagi di atas EMA 50. Dan kita exit setelah si EMA ini di cross sama market, ditutup ke bawah atau bisa berhasil marketnya candlenya nutup di bawah EMA 13, disitulah kita keluar. Jadi kalau dilihat dari potensi profitnya, di sini kita kena SL, contoh ya, kita entry di sini, buy, kita SL dipasang di swing terakhir gitu ya, swing terdekat gitu ya, 1/1,5 gitu di sini ya, anggaplah gitu. Kemudian kita kena SL 10 pip. Kemudian kita re-entry lagi karena marketnya breakout ke atas. Kita buka posisi di sini, kita ambil swing terakhir ini dan kita ambil take profit ketika ada posisi candle close di bawah dari EMA 13. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya. Kalau kita dapat balikan keuntungan dari si market ya, ini lurus di EMA 13-nya ketika market breakout. Ya. Jadi bisa dilihat teman-teman, fungsi dari EMA 13 di video kali ini ngasih tahu kalian kapan harus keluar. Ini bukan EMA 13 ini tidak berfungsi untuk masuk atau buka posisi baik itu sell ataupun buy. Jadi teman-teman perlu hati-hati. Fungsi EMA 50 di sini untuk memfilter dan ngasih tahu kalian posisi marketnya itu lagi bearish atau lagi bullish di time frame yang akan kalian pakai untuk entry dan exit. Kemudian dari time frame yang lebih besar gitu ya, contohnya daily gitu. Teman-teman akan ngeliat gitu, posisi marketnya tuh lagi ngapain sih gitu. Ya, posisi marketnya tuh candlenya seperti apa? Oh, candlenya bullish gitu. Terus dicek lagi di time frame yang lebih rendah dari 1 hari, kita ke 4 jam. Nih di sini nih. Lihat di candle 1 jam gitu ya. Sorry, di candle 4 jam posisi marketnya itu di atas EMA 50. Jadi alasannya apa kalau teman-teman harus buka sell di situ? Ya. Jadi teman-teman perlu hati-hati ketika buka posisi menggunakan EMA. Ya, fungsi EMA 13 di video kali ini adalah menentukan kapan atau di mana kalian harus exit dan tolong diikuti aturannya. Untuk EMA 50 berfungsi menjadi filter dan memvalidasi kalian buka posisi ketika ada candle breakout di atas atau di bawah dari EMA 50. Oke, di time frame entry-nya. Kalau teman-teman pakai M5 ya udah pakai M5, lihat time frame yang lebih besar. H1 kah, 4 jam kah gitu atau mau yang ekstrim ke daily gitu ya. Pokoknya candlenya hijau ya gua akan buy, candlenya merah gua akan sell gitu di time frame daily. Jadi jangan buka posisi berlawanan dari candle daily dan diperhatikan bentuk candle daily-nya ya teman-teman ya. Itu aja untuk video kali ini. Diulang-ulang lagi kalau nggak paham gitu ya, fungsi dari EMA 13 dan EMA 50. Next video gua akan ngebikin video lagi terkait EMA series, bisa menggunakan kombinasi ataupun hanya stay di EMA. Jadi nanti teman-teman stay tune di channel ini lagi untuk belajar menggunakan indikator EMA. Jadi kita akan bikin EMA series, kita bikin order block series, kita bikin eh, RSI series gitu ya. Bisa dikombin dengan indikator apa aja sih gitu ya ke depannya. Jadi planning gue untuk tahun ini gue akan ngebikin video terkait fungsi dari masing-masing indikator gitu ya. Jadi kita akan ngebahas series terkait indikator dan kalau memungkinkan gue akan share indikator gratis yang sudah di-compile bisa dibilang. Jadi ada template. Jadi teman-teman tinggal download di deskripsi linknya nanti ya gitu. Untuk video-video berikutnya teman-teman tinggal download dan pasang di MetaTrader kalian. Jadi tinggal dinikmatin kapan harus entry, kapan harus sell gitu dengan deskripsi yang dijelasin. Itu aja ya. Thank you.